Yang saya pegang satu laporan ini. Satu laporan yang nilainya? Nanti ini bagian dari materi penyidikan ya. Nanti pada akhirnya rekan-rekan akan disampaikan. Mungkin bisnis yang diiming-imingin RSO ke si korban sendiri apa? Yang diiming kan jelas ada kesepakatan. Di tengah panasnya konflik hak asuh anak dan saling tantang audit dengan Sarwendah, badai baru menerpa Ruben Onsu setelah Polres Metro Jakarta Selatan resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, menjelaskan status tersangka itu ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik Satreskrim, menyusul laporan polisi yang dilayangkan sejak 22 Agustus 2025 oleh seseorang berinisial P, mewakili korban berinisial DM. Kasus ini bermula ketika Ruben menawarkan korban untuk berinvestasi dengan iming-iming keuntungan tertentu. Korban yang tertarik kemudian menyepakati kerjasama tersebut dengan menyerahkan sejumlah modal berdasarkan perjanjian keuntungan yang dijanjikan Ruben. Namun hingga waktu yang disepakati tiba, keuntungan tidak kunjung diterima dan modal pun tidak dikembalikan, sehingga korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Penyidik dijadwalkan memanggil Ruben pekan depan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara hingga kini belum ada tanggapan resmi darinya. Kuasa hukumnya dalam kasus perceraian, Minola Sebayang, mengaku belum mengetahui perkara ini dan tengah berada di Surabaya, sehingga statusnya sebagai pengacara Ruben di kasus baru ini belum jelas. Yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Mungkin itu, bukan kan? Laporan kerugian mungkin berapa? Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. RSO sendiri sudah diperiksa atau gimana, Pak? RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya itu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Pak, itu kronologi dugaan penipuannya seperti apa sih, Pak? Jadi sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Bapak, ini katanya ada dua laporan, Pak ya? Yang satu nominalnya 1 miliar, yang satu 3,5 miliar. Yang saya pegang satu laporan ini. Satu laporan yang nilainya? Nanti ini bagian dari materi penyidikan ya. Nanti pada akhirnya rekan-rekan akan disampaikan. Mungkin bisnis yang diiming-imingin RSO ke si korban sendiri apa? Yang diiming kan jelas ada kesepakatan. Bisnisnya mungkin apa? Ini bidang makanan. Jadi di bidang jual beli produk. Nanti pada akan kita sampaikan. RSO ini betul Ruben Onsu, Pak? Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sudah melayangkan juga surat penyampaian ke imigrasi dengan akhir. Oh, belum sampai sejauh itu. Ya. Tapi pelapornya dari kalangan selebritis juga, atau mungkin dari pengusaha atau seperti apa? Bukan. Ini siapa pelapor, Pak? Pelapornya P inisialnya. Ini laporannya udah dari Pak, Pak. Tadi kan sudah saya sampaikan. Ya. Oke, demikian. Tadi awal tadi ada. Laporannya di tanggal 22 Agustus 2020. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, kok Ruben jadi tersangka kasus penipuan investasi, bener nggak sih, gengs? Kayaknya drama ini nggak selesai-selesai ya. Salah satu selesai, ada lagi berikutnya masalahnya. Kayak saut-sautan gitu. It's never ending story, bener nggak sih? Kabarnya Ruben
ditetapkan sebagai tersangka ya. Apakah ini benar? Coba-coba cari tahu ya, dan info ke kita ya, komen-komen. Apakah ini benar berita ini bahwa Ruben ditetapkan sebagai tersangka? Ini yang dibilang karena dibayar tunai. Makanya kan, kalau jadi orang itu janganlah merasa ketika dapat dukungan dari para netizen yang maha benar, merasa ada di atas. Kalau jatuh kan tersangka. Ada apa ini guys? Kok tiba-tiba Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan? Padahal kita tahu guys, dia sekarang lagi menyelesaikan masalahnya bersama sang mantan istri Sarwenda, yaitu perebutan hak asuh anak. Tapi kita mendengar berita seperti ini, kayaknya kok bisa ya? Kita nggak percaya loh kalau Koko Ruben melakukan seperti itu. Pokoknya semangat ya buat Koko Ruben. Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan. Banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian, belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana. Netizen! Tiba-tiba banget RO tersangka. Aduh, pusing kali aku. Aku nggak tahu ini kasus apa. Coba kalian yang tahu, jelaskan dulu di bawah. Pening aku. Kenapa dia tersangka nih? Tapi ku baca dia tentang investasi mengenai usahanya. Tapi di paragraf terakhir ini ku lihat, kok bingung aku ya, memberikan untung dan modal. Tolong, yang ngerti ini dia tiba-tiba tersangka. Tolong tulis dulu di bawah. Ruben Onsu, teman-teman semuanya, kan sebelumnya itu kan tidak ada berita saling lapor-lapor tentang yang kasus ini kan ya. Kok tiba-tiba Koko Ruben Onsu ini dijadikan TSK? Aku juga bingung ya, sebelumnya di media aja tidak ada desas-desus. Kok tiba-tiba dijadiin TSK? Yang sabar ya, Koko Ruben ya. Teman-teman semuanya ada yang tahu nggak ini kasusnya itu tahun berapa? Soalnya nggak ada di media sama sekali gitu loh. Banget ya, kok berseliweran di beranda aku, si RO, si mantan suami itu, kok jadi tersangka penipuan ya? Ini bener apa enggak ya? Coba netizen, kalian komen, ini kabarnya bener apa enggak? Apa aku doang yang salah baca atau aku salah lihat? Si mantan suami katanya terlibat kasus penipuan. Oh my god, katanya orang baik. Kok belum selesai masalah, kok udah ketiban masalah baru ya? Aduhai bohai, berita apa lagi ini? Ruben Onsu jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Awalnya gue nggak percaya berita ini nih, tapi setelah gue telusuri, ini salah satu buktinya nih. Emang ya kalau badai sudah menerpa itu nggak tahu ampun, nggak bisa minta ampun. Isu keluarga belum selesai, sekarang dijadikan tersangka penggelapan dana. Menarik. Di sisi lain, kita memang empati apa yang terjadi di keluarga Ruben Onsu. Tapi kalau seandainya kesalahan ini benar dan dia melakukan penipuan, mau bilang apa? Mau bela bagaimana lagi? Pasti ada yang senang dan ada juga yang gak senang. Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Kita bahas di kolom komentar. Ini Ruben Onsu jadi tersangka. Ruben Onsu jadi tersangka tipu gelap ya, penipuan dan penggelapan investasi. Ini plot twist sekali ini. Saya nggak menyangka ya.
bingung mau komentarin apa, tapi menurut saya mudah-mudahan ini bisa segera selesai ya. Ruben Onsu bisa mengajukan RJ untuk melakukan perdamaian. Tentunya semua ganti rugi ya itu diselesaikan dengan baik dengan pelapor ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ini protes. Kemarin kan sama si Wendah tuh ya guys ya ribut-ributnya. Nah sekarang ada masalah baru lagi nih guys nih Ruben Onsu. Yang katanya Ruben Onsu itu tuh dilaporkan atas kasus penipuan 3,5 miliar. Kenapa bisa dilaporkan? Katanya tuh soal bisnis suplemen pengelangsing guys. Jadi kenapa si pelapornya itu bisa melaporkan guys? Katanya tuh dia tuh nggak untung. Karena di awal itu tuh dijanjikan untungnya tuh 350 juta per bulan. Tapi ternyata tuh tidak untung. Tapi yang gue lihat selama ini tuh kayaknya Ruben Onsu nggak pernah ada produk pelangsing deh. Kalau nggak salah ya guys ya. Dan tiba-tiba banget gitu ya guys ya. Apalagi Ruben Onsu kan abis ulang tahun gitu kemarin gitu guys ya. Ini masalah sama si Wendanya belum beres. Udah ada masalah baru aja nih kata gue. Kata gue mah ya guys ya pelan-pelan dulu. Jangan di situasi yang nggak bagus tiba-tiba dilaporin atas kasus ini itu segala macem gitu. Tapi gue pengen tahu nih ya guys ya, brand pelangsingnya tuh apa suplemennya tuh apa. Kayaknya tuh perasaannya tuh nggak ada gitu ya guys ya. Yang gue tahu cuma apa sih Ruben Onsu punya produk apa sih? Sumpah kasihan banget ya guys ya Ruben Onsu, kayak masalah ini belum beres udah ada lagi. Ya Allah, apakah gak ini apa aja kata gue.